What is a nation? Itu bangsa. The attempt to Upaya formally untuk define secara the resmi nation as mendefinisikan a bangsa political sebagai concept konsep dates politik back to sudah mulai sejak tahun 1882 when French 1892. philosopher and Filsuf dan historian sejarah Prancis Ernest Ernest Renan Renan published his seminal menerbitkan essay esai titled pentingnya What yang is a berjudul Nation? Apa Itu Bangsa. In this essay, Esai ini, Renan Renan defines the menjelaskan nation bahwa as bangsa a adalah large-scale solidaritas besar solidarity yang terbentuk constituted dari by the feeling perasaan of pengorbanan yang sacrifices that dilakukan one di made in masa the lalu past dan and of those that pengorbanan one yang is kita siap lakukan separated di to masa make in the depan. future. This Ini explains why menjelaskan Renan kenapa believes Renan that if we percaya are to bahwa imagine kita the nation mau as good membayangkan and bangsa worthy of sebagai sesuatu continuous yang baik dan layak sacrifice, we diperjuangkan, must kita harus realize sadar that it kalau necessarily itu pasti entails a melibatkan process proses of pelupahan forgetting. Karena This is because, for Renan, the upaya efforts to mendapatkan obtain persatuan national nasional unity, baik atas nama either in the name nasionalisme of sipil civic or maupun ethnic etnis melibatkan nationalism, tindakan involve kekerasan acts dan of violence and pelupaan. subsequent forgetting. Berikutnya Based on the initial conception of a berdasarkan nation konsep awal developed by bangsa yang Renan, dikembangkan oleh Renan, scholars have para come up with sarjana a telah more membuat formal definisi definition bangsa yang of a lebih nation, formal, namely, yaitu komunitas a yang community dibentuk of people berdasarkan formed on gabungan the basis ciri-ciri of a bersama combination of seperti shared bahasa, features such as language, sejarah, history, ethnicity, etnis, culture, budaya, and dan territory. wilayah. Dengan kata lain, Put differently, a bangsa nation adalah is the collective identity identitas of a group of people sekelompok orang yang understood as dipahami melalui defined by bahasa, language, sejarah, etnis, history, budaya, dan ethnicity, wilayah. culture, and territory. And for this Karena reason, alasan ini, a nation sebuah is bangsa generally biasanya more lebih overtly bersifat political politis than an dibandingkan ethnic dengan group. kelompok etnis. In fact, Bahkan many banyak scholars considered ahli it as a menganggapnya sebagai fully kelompok etnis mobilized yang or sudah sepenuhnya institutionalized termobilisasi ethnic atau group. tersosialisasi. Later on, the Kemudian, famous political ilmuwan politik scientist berkenal Benedict Benedict Anderson Anderson views the melihat nation bangsa as an sebagai imagined komunitas yang community. dibayangkan. Bagi For Anderson, the Anderson, nation is an bangsa adalah imagined komunitas political politik yang community dibayangkan that secara is culturally kultural yang imagined as dianggap both inherently terbatas limited secara and inheren dan sovereign. As we can see, seperti there yang are kita four key lihat elements in this dalam elemen kunci definition. dalam definisi ini. First, the Pertama, nation is bangsa itu imagined dibayangkan simply because karena members anggota of dari any suatu particular bangsa nation tertentu will tidak never akan meet pernah most of their fellow members, bertemu dengan yet in kebanyakan the sama minds anggota of each mereka. lives the image of their communion. Second, Tapi the nation is di imagined as pikiran limited because masing-masing it has finite, yet dibayangkan karena sometimes punya elastic, batasan yang jelas, boundaries, walaupun kadang beyond bisa which agak other nations fleksibel dan di lie. luar batas itu ada bangsa lain. Third, the Ketiga, nation is bangsa imagined as dibayangkan sovereign berdaulat because karena the konsep concept bangsa of the itu nation sendiri lahir itself di was masa born in an ketika age pencerahan when dan the revolusi sedang Enlightenment and terjadi, Revolution were destroying the legitimacy menghancurkan of the legitimasi divinely kerajaan ordained dinastik hierarkis hierarchical yang dynastic ditetapkan secara realm. ilahi. Karena akhirnya bangsa dibayangkan Finally, the nation is imagined as a sebagai sebuah community komunitas because, karena regardless of terlepas the dari actual inequality and exploitation that may prevail eksploitasi yang within mungkin each, terjadi the di dalamnya, nation is bangsa conceived dipahami as a persaudaraan deep, horizontal yang horizontal dalam. comradeship. Syntax is a law of Aturan dalam language bahasa that yang menentukan determines the urutan word kata order dan and struktur basic kalimat pada sentence setiap structure bahasa. within the different languages. Each Setiap language bahasa has a punya specific sintaksis khusus syntax yang that memberitahu tells the pembicara speaker dan and pendengar the bagian listener kalimat mana yang which harus parts duluan of the supaya sentence mereka come bisa mengerti first apa to yang help them disampaikan. make sense of what's being said. It's the Sintaksis guidelines ini we jadi use pedoman when kita saat speaking and berbicara dan writing menulis supaya so that kalimatnya sentences jelas are dan nyambung. understandable and coherent. Be wary of Hati-hati jangan confusing sampai syntax bingung or antara semantics sintaksis atau with semantik diction. dengan diksi. These form Ketiganya the jadi tulang backbone of punggung dalam sentence membangun kalimat. construction. So, Jadi ayo let's kita break bahas these satu persatu definitions pengertiannya. down. Syntax, Sintaksis as seperti just yang mentioned, disebutkan is the order adalah of the urutan words in a kata-kata dalam sentence. sebuah kalimat. Diction Diksi is the adalah specific pilihan kata word spesifik yang choice meant to digunakan untuk express menyampaikan certain makna tertentu. meanings. Semantics Semantik is the adalah meaning makna yang disampaikan conveyed oleh by the kata-kata yang particular dipakai. words used. Kali We'll be ini focusing kita on akan fokus ke syntax in this sintaksis. video. In the Dalam English bahasa language, Inggris there's a ada word urutan kata order yang that hampir selalu is tetap set untuk in kebanyakan jenis stone for kalimat. most Tentu types saja of ada sentences. Of course, there pengecualian. are always exceptions, but Tapi most of the kebanyakan time, kalimat standar standard bahasa Inggris English mengikuti urutan sentences will SVO. follow an SVO word order. Subject, Subjek, kata verb, kerja, objek object. contohnya, As in, the boy the boy looks looks outside outside of the window. In this example Dalam sentence, we kalimat have contoh the ini kita punya subject, subjek, boy, anak the laki-laki, verb, kata kerja, looks, melihat, and the object dan objek di luar. outside. This image Gambar ini is an adalah pohon image of an sintaksis English tata bahasa grammar Inggris yang syntax digunakan tree oleh ahli used by bahasa linguists menggambarkan to struktur plot the kalimat. structure of sentences. You may not Mungkin often kamu nggak encounter sering a nemuin syntax pohon tree, sintaksis, but tapi knowing tahu how cara to buatnya draw cukup one berguna is dan rather bisa useful membantu and kamu will memahami help you seluruh kalimat. understand sentence structure. In the Di chart, you diagram, can kamu see that bisa the lihat kalimat sentence is dipecah bagi broken down into bagian-bagiannya. its parts, Kata kerja, verbs, kata nouns, benda, articles, artikel, dan and preposisi. prepositions. After Setelah this itu, step, the kata-kata words are dikelompokkan grouped untuk together menentukan to bagian-bagian determine which kalimat yang parts of the frasa sentence kata are benda, noun frasa phrases, prepositional preposisional, phrases, or verb
verb versi kerja. Fun fact, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata.
Other Bahasa languages lain vary variasi word urutan order kata dan and even biasa include menambahkan additional komponen lain dalam components in their sintaksisnya. syntax. In the example Dalam given contoh with yang the diberikan syntax dengan tree, font the sintaks, subject subjek adalah is kucing, cat, the verb kata is kerjanya sat, duduk, and the dan object objeknya is tikar. Matt. The second Gambar picture is kedua, another ini way adalah in which menuliskan syntax can sintaksis. be written Diagram out. This ini mengambil diagram kalimat takes the anjing sentence, itu the dog loved the menyukai girl. gadis It itu, breaks dan it memecah down into menjadi articles, artikel kata nouns, benda, kata verbs, kerja, noun frasa kata phrases, benda, dan and frasa verb kerja, phrases, sama just seperti like the sebelumnya. previous example. In this Contoh sentence, dalam the kalimat subject ini, is subjeknya dog, adalah the verb anjing, is kata kerja loved, adalah and the disukai, dan object objeknya is adalah girl. gadis. Again, Sekali the lagi, syntax font trees sintaksis are bukan not untuk to be menakut-nakuti, intimidating, but tapi are digunakan used to supaya better bisa lebih understand paham the seluruh structure kalimat dan of a mengetahui sentence fungsi setiap dalam and to kalimat itu. reveal each Penggunaan part's lain purpose within the sentence. An additional Penggunaan use lain for dan font syntax trees sintaksis is that adalah whenever a susunan different berbeda word dalam order is kalimat, used kita for bisa sentence, membacanya it can be decoded. For example, if dengan you are menggambarkan hearing a seperti sentence contoh in a di foreign atas. Misalnya, language kalau kamu that mendengar follows a kalimat bahasa asing VSO yang order mengikuti or some other aturan variation, VSO, creating a syntax tree for that sentence can help you to put the words in SVO order so that you atau might variasi understand lain what's membuat being font said. sintaksis. Let's have a recap. 1. Syntax is the sentence structure. 2. Diction is the syntax is what's being said. Let's have a recap. 1. Satu, sintaksis adalah is the struktur kalimat. sentence structure. 2. 2. Diction Diksi is adalah the choosing pemilihan of words kata to untuk relay a menyampaikan certain maksud tertentu. meaning. 3. 3. Semantik adalah is the makna yang meaning that tersampaikan is dari kata-kata expressed yang from the digunakan. words used. 4. Font Syntax sintaksis trees are adalah a alat neat grafik graphic keren tool to untuk chart sentence memetakan structure seluruh kalimat and dan make memahami sense of urutan word kata order serta and kerjanya dalam how bahasa it's Inggris. functioning in the world of English. Thanks for Terima joining us kasih sudah for ikut this dalam syntax tutorial tutorial. sintaksis kali If ini. you found this video Kalau to be kamu merasa helpful, video check out bermanfaat, the cek rest of juga our channel video-video for channel kami additional help. See lebih you guys lanjut. next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar asal-usul virus mematikan baru lewat gunung-gunung tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukan di sini, di kelelawar Gua Sitao. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang ditutupi oleh tonjolan protein kecil yang bentuknya mirip mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Adalah ratusan coronavirus yang sudah diketahui. 7 diantaranya bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari tujuh virus corona yang bisa menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan pneumonia tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru yang menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. Yang ketujuh yaitu penyebab COVID-19 punya sifat campuran, mudah menyebar tapi bisa berdampak pada paru-paru. Saat orang terinfeksi, batuk, percikan cairan yang mengandung virus keluar. Virus ini bisa menginfeksi orang baru kalau cairan itu masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronavirus paling gampang menyebar di tempat tertutup, di mana orang-orang dekat satu sama lain. Cuaca dingin bikin lapisan luar virus yang rapuh cepat kering, sehingga virus bisa bertahan lebih lama antara satu inang ke inang lain. Sementara paparan sinar UV dari matahari bisa merusaknya. Variasi musiman ini berpengaruh untuk virus sedang lama ada. Tapi karena yang belum kebal sama virus baru, virus itu banyak banget calon inang, jadi gak banyak protein yang menyebar di dalam tubuh. Protein spike virus menempel dan menyatu dengan sel inangnya, menyimpan gennya di RNA. Semua virus itu berubah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan gennya lebih sedikit. Artinya mereka bisa menghadapi banyak inang dan berkembang biak secara cepat di dalamnya. Secara umum, virus RNA tidak punya mekanisme pengecekan ulang, sedangkan virus DNA punya. Jadi, ketika virus RNA berkembang biak, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna, bahkan bisa berbahaya. Tapi ada beberapa perubahan yang bikin virus jadi lebih cocok di lingkungan tertentu, misalnya inangnya yang baru. Wabah sering terjadi ketika virus loncat dari hewan ke manusia. Ini berlaku juga virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika dan SARS, serta pandemi COVID-19.
Setelah masuk ke manusia, virus bermutasi biasanya nggak sampai jadi virus baru, tapi cukup buat bikin variasi dan strain virus aslinya. Coronavirus punya beberapa perbedaan dibandingkan virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya punya gen paling banyak. Hal ini bikin peluang terjadinya mutasi berbahaya jadi lebih beresiko besar. Untuk mengantisipasi itu, coronavirus punya fitur unik, engine yang ngecek kesalahan saat replikasi perbaikinya. Ini bikin coronavirus jauh lebih stabil, dengan laju mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lain. Meskipun kedengarannya menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya jadi tanda yang bagus buat melawan mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita bisa lebih baik mengenali melawan kuman kalau mereka menyerang lagi. Jadi mereka tidak membuat sakit, tapi mutasi bisa membuat virus jadi kurang dikenali oleh sistem imun kita, dan karena lebihnya susah untuk dilawan. Mutasi bisa membuat obat antivirus vaksin kurang efektif, karena obat dan vaksin untuk virus tertentu. Makanya kita butuh flu baru setiap tahun. Virus influenza mutasi sangat cepat, strain terus muncul. Mutasi virus corona yang lebih lambat artinya sistem imun obat untuk vaksin mengenali virus ini lebih lama setelah infeksi. Dan dengan begitu melindungi kita lebih baik. Kita masih belum tahu berapa lama tubuh tetap kebal terhadap jenis coronavirus. Belum pernah ada pengobatan vaksin yang disetujui oleh coronavirus. Kita tak akan fokus mengobati menyebabkan flu biasa. Dan meskipun ilmuwan sempat mengembangkan virus SARS dan MERS epidemi, pengobatan tersebut uji klinis, kita terus ke habitat hewan lain. Beberapa ilmuwan virus corona yang loncat ke insek akan terjadi. Tapi kalau hal-hal yang nggak diketahui ini nggak harus jadi sesuatu yang mengerikan. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign.